Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua kami, pemuka masyarakat, alim ulama cerdik pandai, serta generasi muda ramai nampaknya, dan semua jemaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat rahmat karunia dan hidayahnya pada subuh hari ini kembali kita bisa menaikkan salat subuh berjamaah. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan apa yang dijanjikan atau yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Siapa yang melaksanakan salat isya berjamaah, maka seolah-olah dia sudah melaksanakan ibadah salat malam, dan siapa yang menunaikan salat subuh berjamaah, maka dia sama atau seolah-olah menunaikan ibadah seluruh malamnya. Selawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya, keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pembahasan yang diamanahkan kepada saya sepertinya dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Judulnya adalah sholat bisa membentuk pribadi yang disiplin dan istiqomah. Kita ambil bagian awalnya dulu, Pak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita mulai dulu dalam rangka Isra dan Mi'raj. Kita singgung sedikit saja. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Akidah dapat kita semua, Bapak dan Ibu. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjid Aqsa, dari Masjid Haram di Mekah, ke Masjid Aqsa di Palestina, sama disebutkan di dalam ayat itu. Masih ada zaman sekarang orang yang tak percaya, Bapak dan Ibu. Dia Nabi itu sanggup Isra dan Mi'raj itu sebab jarak perjalanannya jauh. Kadang-kadang orang memikirkannya pakai logika nggak masuk di sana. Yang misalnya adalah kita cermat dengan iman kita, seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Masuk logikanya Abu Bakar Siddiq, so pikirnya pakai iman. Sedikit, kalau seandainya masih ada orang yang membantah kita melakukan Isra dan Mi'raj itu, Nabi melakukan Isra dan Mi'raj itu, pertanyaannya orang kadang-kadang apa Nabi itu sanggup berangkat jauh itu? Jangan-jangan Nabi itu hanya mimpi? Jawabannya, kalau mereka pakai logika, jawab juga dengan logika. Logikanya adalah seandainya Nabi Muhammad itu mimpi, kemudian dia bercerita waktu paginya ke para sahabat atau orang-orang Quraisy di Mekah sana, cerita mimpi, takkan ada orang yang membantah, terutama Abu Jahal dan Abu Lahab itu gak akan mengatakan Nabi itu pembohong, gak akan mengatakan Nabi itu gila. Orang yang mimpi kemana aja bisa mimpi, Pak. Tapi antara Nabi menyampaikan dia berangkat dengan ruh dan jasadnya, makanya di sana Abu Jahal dan Abu Lahab mikirnya pakai pikiran mereka gak masuk di sana. Satu. Yang kedua, kalau Nabi Muhammad
sendiri yang ingin pergi memang gak masuk akal. Nabi secara manusianya sama seperti kita, tubuhnya, apanya, kira-kira kekuatannya sama dari segi ini. Tapi harus dilihat kata subhanalladzi asra. Asra itu memperjalankan. Kalau dibuang a pada awalnya itu tinggal saro. Tinggal saro artinya berjalan. Kalau saro berarti Nabi Muhammad itu yang berjalan. Tapi kalau asra yang Nabi Muhammad itu diperjalankan, atau Allah yang memperjalankan beliau. Nabi Muhammad tidak masuk akal kalau beliau yang berkehendak ingin melakukan hal itu. Tapi kalau Allah yang berkehendak, tinggal innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah tinggal mengatakan fayakun, selesai permasalahan itu. Berjalan maka berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya sore kemarin ada semut bilang kepada teman-temannya yang sama-sama semut, saya baru saja pulang dari Singapura, bilang semut. Maka semut-semut lain akan menertawaikannya. Bahkan kalau ada istilah gila sama mereka, semut lain itu juga akan membilang semut yang mengatakan itu adalah gila. Gak masuk akal. Semut tahu persis bagaimana kekuatannya semut itu. Tapi kalau semut itu bilang saya berangkat itu karena saya masuk dalam kantong orang yang pergi di Singapura. Jam 8 pagi berangkat, nanti jam 4 sore pulang lagi. Masuk akal. Berarti semut bukan ingin berangkat sendiri, tapi diberangkatkan bersama kantong orang. Begitu juga lagi kira-kira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ katanya adalah asra, berarti Allah yang menginginkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra dan Mi'raj ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ngambil 3 hal dari Isra dan Mi'raj. Nanti salah satunya adalah tentang sholat supaya sampai ke tujuannya di sana. Yang pertama, Isra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Mi'rajnya yang disebutkan di dalam surat An-Najmi itu sampai ke Suratul Muntaha itu adalah menandakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda petik yang akan kita ambil atau yang akan kita garis bawahi adalah sanggupnya Nabi berangkat dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke langit yang ke-7 sana. Itu bukti kekuasaan Allah yang harus kita yakini. Tidak akan mampu siapapun melakukan hal itu. Kenapa? Sebab dari Mekah ke Baitul Maqdis itu saja menurut ahlinya itu lebih kurang 500 km. 1.500 km. Kalau pakai unta antara 30 sampai 40 hari perjalanannya. Sekarang bisa dalam waktu beberapa jam saja bisa ditempuh oleh Rasulullah. Sementara dari Baitul Maqdis itu sampai ke langit yang ke-7 Sidratul Muntaha itu puluhan juta kilometer. Kenapa bisa itu dilakukan? Nabi mengatakan uditu bil barqi. Saya didatangi oleh seekor burak. Entah burak itu nama dari hewan itu atau karena cepatnya dibuat namanya burak. Faraqitu hatta wasaltu ila Baitul Maqdis. Kemudian saya kendarai burak itu sehingga saya sampai ke Baitul Maqdis. Faraqatu bil khalqah allati yarkabu bil anbiya. Saya ikatkan burak itu pada tempat yang para nabi dahulu biasa mengikatkan kendaraan hewan mereka. Kata Barno, kalau kita lihat dalam awal-awal surat Al-Baqarah, ya tadul barqu yakhtafu absar. Hampir saja kilat itu menyembar penglihatan mereka. Barqun, kilat artinya cahaya. Menurut ahlinya, kecepatan kilat atau cahaya itu adalah 300 km per detik. Maka berarti kalau dikalikan 1.500 meter dari Mekah ke Baitul Maqdis itu, Nabi hanya membutuhkan waktu 0,005 detik, nggak sampai 1 detik.
Disitulah letaknya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin saya sampaikan adalah kenapa tidak kita tarik kekuasaan Allah itu ke dalam kehidupan kita, Bapak dan Ibu? Kenapa tidak mudah dan ibarat Allah itu kita rangkul, kita tarik sehingga bisa menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan kita? Banyak umat Islam itu yang sakit nggak pernah sembuh, bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, pindah rumah sakit satu ke rumah sakit lain, dari dokter satu ke dokter lain, nggak sembuh juga. Ada lagi orang yang permasalahannya ekonomi, dari tahun ke tahun bukannya naik ekonominya tapi semakin turun. Stres Bapak dan Ibu, bahkan ada yang gantung diri karena terlilit hutang, karena macam-macam dan lain sebagainya. Itu katanya. Sebenarnya kenapa itu terjadi? Karena mereka tidak membawa, menarik kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk memberi solusi di dalam kehidupannya. Tapi Bapak dan Ibu, kekuasaan Allah yang berbentuk pertolongan itu tidak datang begitu saja mengelilingi ke rumah kita. Kadang-kadang harus kita undang, kadang-kadang harus kita lakukan sesuatu sehingga kekuasaan Allah itu mengalir kepada permasalahan dalam kehidupan kita. Kalau ingin kita mendapatkan bantuan pertolongan dari Allah, apalagi kita butuhnya adalah cepat, lakukan sesuatu ibadah yang teristimewa dulu, setelah itu baru kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Fatihah yang tetap kita baca setiap rakaat sholat kita, ada potongan ayatnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Dari satu segi, potongan ayat itu adalah mengatakan bahwa kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Kita tak boleh berkorban kepada selain Allah, atau yang disebut dengan tumbal dan lain sebagainya, syirik. Kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah, khusus kepada Allah saja. Tapi dari segi lain, Bapak dan Ibu, yang tersirat di sana, Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa kalau ingin dapat bantuan Allah itu lakukan ibadah dulu. Makanya kata anak duduk di sana dahulu, kemudian barulah kata nasta'in. Kami menyembah Allah, kemudian kami minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau permasalahan sangat besar sekali, seperti mohon bantuan dalam perang, Nabi sholat 2 rakaat dulu Bapak dan Ibu sebagai bentuk ibadahnya, kemudian baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau boleh juga kita lakukan berinfak, bersedekah. Kadang-kadang kan ada orang yang dokter umpamanya dia wajib operasi, biayanya 100 juta, kita nggak punya uang 100 juta, atau ada uang tapi kita tanggung operasi. Ada orang yang berinfak, bersedekah dengan sebagian dari uang itu bisa sembuh. Cuma yang perlu kita garis bawahi Bapak dan Ibu, jangan bersedekah karena ingin sembuh, jangan bersedekah supaya mudah rezeki. Itu pahalanya cuma kita dapat nanti di dunia saja, dimudahkan rezeki atau kesehatan. Tetap kita melakukan ibadah, berinfak, bersedekah, sholat dan lain sebagainya itu tetap karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu baru kita bermunajat, berdoa, mohon bantuan, sehingga kudrat Allah itu tangguh menjadi pertolongan kepada kita dalam kehidupan kita. Kalau itu dilakukan Bapak dan Ibu, takkan ada insya Allah umat Islam yang stres, takkan ada umat Islam yang bunuh diri karena katanya banyak permasalahan dalam kehidupannya. Itu satu Bapak dan Ibu. Yang kedua, yang perlu kita petik dari Isra dan Mi'raj itu adalah Nabi menerima atau menjemput sholat 5 waktu atau diwajibkan sholat 5 waktu. Ada memang beberapa ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa di sana adalah tentang kewajiban sholat 5 waktu. Tapi perintahnya yang intinya adalah dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu sendiri. Kenapa amal soleh lain, kewajiban lain, puasa, zakat, haji itu dari ayat Al-Quran saja? Sholat kenapa harus waktu Nabi Muhammad SAW Mi'raj? Itu menandakan bahwa sholat itu ibadah
Yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu adalah apa hubungannya antara sholat yang diterima oleh Rasulullah waktu Mi'raj itu dengan peristiwa-peristiwa yang dilihat oleh Nabi waktu Isra. Waktu Isra Nabi diperlihatkan kepada Nabi ada orang yang perutnya besar, tidak sanggup berdiri karena makan riba. Kalau di dalam surat Al-Baqarah 275 kalau nggak salah, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbadu minasyaitan. Orang yang memakan riba, ambil riba, melakukan riba, nanti pada hari akhirat nggak bisa berdiri kecuali sembarangan seperti kemasukan syaitan. Dalam hadisnya perutnya besar. Begitu juga ada orang yang sudah ada beban di pundaknya, tapi ditambah terus, dan nggak sanggup bawa yang awal, tapi ditambah terus. Itu adalah orang yang tidak amanah. Tak sanggup sebenarnya melakukan kewajiban itu, tapi diterima terus. Ada lagi orang yang lidahnya digunting karena selalu menceritakan hal-hal yang tak baik dari seseorang dan lain-lain sebagainya. Hubungannya sholat yang diterima waktu Mi'raj itu dengan kejadian yang dilihat oleh Nabi waktu Isra. Seandainya orang melakukan sholat itu dengan sempurna, dengan baik Bapak dan Ibu, maka semua yang dijumpai oleh Nabi waktu Isra itu akan bisa dihindarkan dalam kehidupannya. Kalau orang sholatnya benar-benar sholat, insya Allah dia juga nggak mau melakukan riba dalam kehidupannya, apalagi jadi tanda. Orang juga nggak akan mau memikul amanah yang dia tak sanggup melakukan hal itu atau berkhianat. Orang juga tidak akan mau melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam ayat Al-Quran disebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kalau benar-benar sholatnya, maka semua yang fahsya, semua kejahatan, kenakalan, kesalahan yang berhubungan antara laki-laki dan perempuan mengganggu perempuan akan bisa dihindarkan oleh orang yang sholat Bapak dan Ibu. Kemudian juga yang munkar, kesalahan selain dari itu akan bisa ditinggalkan kalau sholatnya memang benar-benar melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi, para sahabat atau mendekati dengan itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, makanya banyak di dalam Al-Quran supaya memerintahkan kepada kita supaya menjaga sholat. Ada perintah dalam ayat Al-Quran yang mengatakan aqimus sholata wa atuz zakah. Kita potong ada ayatnya. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Perintah kepada kita supaya kita melakukan sholat. Setelah itu ada di dalam ayat Al-Quran supaya kita menjaga sholat itu 5 waktu, enggak boleh kurang dari 5 waktu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Dirikanlah sholat waktu condong matahari ke arah barat dan waktu sudah gelap malam, juga waktu terbit fajar. Condong matahari ke arah barat masuk waktu zuhur, lebih tambah condongnya lagi masuk waktu asar, masuk waktu kemudian lagi terbenam matahari masuk waktu maghrib, kemudian setelah itu beberapa waktu masuk waktu isya. Kalau sudah terang pula di daerah timur sana atau timur masuk waktu subuh. 5 di sana disebutkan, jaga 5 bukan 3. Zaman sekarang Bapak dan Ibu kalau kita cari di dunia maya itu ada pendapat orang yang mengatakan sholat wajib itu hanya 3 waktu. Pedomannya ayat tadi surat Al-Isra ayat 78 yang mengatakan aqimis sholata liduluki syamsi, dirikan sholat condong matahari ke arah barat, sholat zuhur, ila ghasaqil laili, gelap malam, sholat maghrib, wa qur'an al-fajri, terbit fajar, sholat subuh. Jadi tinggal zuhur, maghrib, kemudian subuh. Asar tinggal, isya tinggal, menurut mereka tak ada dalam ayat Al-Quran. Itu adalah orang-orang yang tak mengerti, yang tak percaya kepada sunnah. Kalau dibaca hadis Nabi itu dijelaskan oleh Nabi bahwa di dalam condong matahari ke arah barat itu zuhur dan asar, gelap malam, maghrib dan isya
Isya, kemudian terang di ufuk timur adalah masuk waktu subuh 5. Setelah itu juga di dalam Al-Quran disebutkan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Disuruh kita menjaga waktu sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya. Mendirikan sholat adalah wajib. Sholatnya 5 waktu, kemudian jaga waktu sholatnya. Sudah disebutkan dari jam sekian, waktu zuhur jam sekian, waktu asar jam sekian, maghrib, isya dan sampai subuh. Bahkan siapa yang melakukannya pada awal waktu, sholatnya lebih tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada yang menunda waktu sholatnya sampai terakhir sholat. Setelah itu juga ada di dalam surat Al-Mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kita diperintahkan oleh Allah supaya menjaga kehusukan sholat kita. Jadi bukan hanya lakukan sholat saja 5 waktu, kemudian jaga waktu sholat, nggak boleh keluar dari waktu itu, tapi juga sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita melakukan sholat itu dengan khusyuk. Bukan hanya sekadar bacaan saja tanpa ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Annar rajula la yusalliya sittina sanatan la tuqbalu lahu sholatan." Nabi mengatakan sesungguhnya ada seseorang yang sholat selama 60 tahun tapi sholatnya tidak diterima. Bilang Nabi 60 tahun sholatnya tidak diterima. La'allahu yutimmu ruku'uhu wala sujud wa yutimmu sujuduhu wala ruku'. Bisa jadi karena rukuknya sempurna tapi sujudnya tidak, atau sebaliknya sujudnya sempurna rukuknya tidak. Jadi perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rukuk dan sujud itu sangat penting disempurnakan melakukannya. Ada orang di dalam hadis itu disebutkan kalau rukuk dan sujudnya tidak sempurna, sholatnya tidak diterima. Na'udzubillah. Tapi di tempat kita baik-baik, rukuk orang mungkin bapak dan ibu, dan juga sujudnya bagus-bagus, tepat seperti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan kalau rukuk datar dari punggung, dalam konteks tidak ada yang sakit, dari punggung sampai ke kepala itu adalah datar. Tidak boleh kepalanya menukik begini. Kalau menukik pandangan berarti ke kaki kita. Tak boleh juga kepala begini ke depan, berarti kelihatan orang yang di depan nanti. Tapi datar saja begini, pandangan ke depan sujud, lebih memudahkan kita untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, begitu juga di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, yang hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas itu, kami diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota: kening, 7 hidung, kemudian 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 kaki, semuanya 7. Kening, 7 hidung. Yang menunjuk hidung bukan Nabi yang menunjuk bapak dan ibu, tapi yang menunjuk hidung itu yang riwayat hadis itu. Dia melihat Nabi itu hidungnya juga sampai ke tempat sujudnya. Jadi nggak usah kita perdebatkan ke sana. Karena topik zaman dahulu ada yang berfatwa kalau orang pakai masker sholatnya tidak sah sebab hidungnya tidak sampai ke sejadahnya. Suruh memperbanyak baca hadis lagi Pak, supaya tahu sah atau tidaknya, kan begitu. Yang dilarang oleh Rasulullah sujud dibanding gabung dengan hidung, 2 telapak tangan, lutut, kemudian ujung kaki, yang disebutkan 2 begini. Dilarang oleh Nabi mengangkat dilarang oleh Nabi 2 tangan kita sampai situ, sampai ke sejadah kita. Jadi 2 ini saja ini diangkat. Lebarkan sedikit ke kiri ataupun ke kanan. Tapi ingat, melebarkan, ingat awan kita di sebelah. Sebab di awal saf tadi adalah bahu sini berdekat dengan orang sebelah. Kalau terlalu lebar begini nanti kena orang di tetangga kita di sebelahnya. Sempurna, rukuknya sempurna,
sujudnya. Di dalam hadis lain disebutkan Abu Hurairah menyampaikan, nahani qalili naqratun dan naqratin di bilangnya bilang Abu Hurairah, saya dilarang oleh sahabat saya mematuk seperti ayam mematuk seperti ayam mematuk. Kita tahu semuanya pada itu ayam mematuk, apalagi kalau ayam bakar kita kasih beras, kita kasih padi, itu patukannya semakin kencang. Yang diumpamakan Nabi begitu itu, kalau begitu kencangnya itu rukuk dan sujud tidak sah. Itulah yang disebut orang sholat 60 tahun sholatnya tidak diterima. Bukan seperti jemaah sholat yang ada di masjid menjalankan baik-baik rukuknya dan baik-baik sujudnya, dan begitu patuh. Paling tidak dalam hadisnya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Dalam satu hadis 3 kali, dalam satu hadis lagi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Begitu juga nanti waktu sujudnya. Kalau ada orang bilang bapak dan ibu, yang benar itu adalah subhana rabbiyal azim saja, subhana rabbiyal a'la saja. Yang ada lebih bihamdi salah, suruh tambah baca kitab hadis baru. Yang subhana rabbiyal azim itu subhana rabbiyal a'la dalam kitab Sahih Muslim. Sedangkan yang pakai bihamdi dalam kitab Sunan Abu Dawud sama-sama sahih. Jadi jangan salah menyalahkan di antara kita, apalagi beda masjid, akan begitu Pak, tapi tak di sini, di sana. Mau yang sampai azimi saja, mau sampai wabilah tinggi, silahkan. Jadi yang dilarang oleh Rasulullah dalam sholat kita tinggalkan, kemudian yang diperintah oleh Rasulullah SAW kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau itu kita lakukan bapak dan ibu, itulah mungkin besar kemungkinannya yang inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Begitu juga dengan kita biasa menjaga inna sholata kana 'alal mu'minina kitabun mawquta. Kita terbiasa disiplin yang waktu sholat biasa dan disiplin begitu, maka itulah yang bisa mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dengan demikian, begitulah kita baru bisa dari orang yang disiplin, baru orang yang beristiqomah di dalam kehidupan kita dalam menjalankan baik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau dalam konteks kita mencari rezeki di dalam kehidupan kita. Kalau sholatnya bagus. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang terakhir atau satu lagi yang mesti kita petik dari perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW adalah Nabi mengikatkan buraknya di tempat para nabi mengikatkan hewan kendaraan mereka di Masjid Aqsa. Farabatuhu fil haqq allati yarkabu bihal anbiya. Saya ikatkan burak saya pada tempat yang biasa dipakai oleh nabi untuk mengikatkan itu. Kita tak tahu apakah betul-betul diikat di mana Nabi kita talinya, wallahu a'lam. Tapi yang dan itu yang penting kita ambil pada itu. Kenapa Rasulullah mengikatkan buraknya? Pada di awal hadis itu bil barki, saya didatangi oleh seekor burak. Kalau didatangi berarti burak yang ingin mengantarkan Nabi, bukan Nabi yang ingin naik burak. Kalau burak yang ingin mengantarkan Nabi, mustahil burak itu akan meninggalkan Nabi di Masjid Aqsa itu, pulang sendiri. Umpamanya burak tempat Nabi tinggal di langit yang menuju sana, begitu turun nanti burak ada, mustahil. Sebab utihu bil barki, perintah Allah. Tapi mengapa Nabi lagi masih mengikatkan burak itu? Jawabannya adalah mengajar kita supaya hati-hati dalam kehidupan kita dari segala hal Bapak dan Ibu. Begitu juga Rasulullah datang Nabi dengan beberapa orang sahabat ada di Masjid Nabawi, datang sahabat lain, kemudian masuk masjid setelah assalamualaikum semuanya, Nabi mengatakan, kamu datang pakai apa? Dibilang sahabat itu, saya pakai unta atau pakai kuda. Di mana kamu letakkan? Saya lepaskan di luar itu Rasulullah. Dibilang Nabi, yang ilham, ikat unta kamu, ikat kuda kamu, baru masuk ke dalam masjid. Artinya walaupun kita pergi sholat Bapak dan Ibu ke masjid untuk beribadah kepada Allah, motor kita nggak boleh sembarangan kita tinggalkan di luar, apalagi
tinggal dengan kunci-kuncinya di sana. Nggak boleh. Nabi aja nyuruh sahabat itu ikat dulu untanya baru masuk masjid. Itu anjuran kepada kita supaya hati-hati dalam kehidupan. Hati-hati perkataan kita. Jangan sembarang berbicara, sebab bisa jadi menyakiti orang atau bisa jadi salah di dalam ajaran agama kita. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman dengan Allah dan hari akhir, ucapkan kata-kata yang baik atau diam. Pilihannya hanya dua, bapak dan ibu, berkata baik atau diam. Tidak ada yang pilihan yang ketiganya. Kalau tidak sanggup berkata yang baik, diam itu lebih baik. Bahkan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat itu di dalam surat Al-Mu'minun ayat 2, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka meninggalkan atau berpaling dari apa-apa yang tidak bermanfaat. Ciri-ciri orang masuk surga Firdaus. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hati-hati dengan perkataan kita. Begitu juga hati-hati dengan perbuatan kita. Perbuatan itu bisa jadi kita menentang, bisa jadi kita memukul, menerjang orang lain yang membuat orang akan teraniaya. Tapi sekarang kita itu bisa jadi Bapak dan Ibu, ini dua jempol ini sendiri pun hati-hati menggunakan ini ke handphone kita. Jangan sembarang ketik begini, jangan sembarang ketik kemudian kita share. Bisa jadi yang kita share itu berita bohong, bisa jadi yang kita share itu menyakiti hati orang. Akan dipertanggungjawabkan semuanya itu nanti pada hari akhirat sana. Termasuklah tadi kalau kita datang ke masjid, datang musola, sudah jelas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah boleh motor kita letakkan sembarang saja? Tidak kita kunci sekarang, apalagi dari masjid itu sudah buat pengumuman. Jemaah harus kunci gada sebab ada kehilangan sebelumnya, kira-kira begitu. Maka kewajiban kita juga harus hati-hati melakukan hal itu supaya kita tidak kehilangan, tidak dirugikan dengan kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Jadi penuh dengan hikmah, penuh dengan ilmu apa peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Isra dan Mi'raj itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangankan yang kira-kira merugikan orang lain, merugikan keluarga kita, atau merugikan kita sendiri. Sedangkan sesuatu yang tidak bermanfaat saja Bapak dan Ibu itu kita tinggalkan besar sekali pahalanya buat kita. Dalam hadis Rasulullah bersabda, min husnil islami marfutarkuhu malayaqin. Sebagian dari tanda-tanda baiknya Islam seseorang itu adalah kalau dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Kalau berbuat yang baik-baik dan jelas tidak dapat pahala. Berbuat yang maksiat-maksiat tidak jelas itu juga berguna. Kalau kita tinggalkan berbuatnya tentu saja itu berdosa, merugikan kita. Kalau kita tinggalkan berarti dapat pahala juga, ada gunanya buat kita. Tetapi ada kata-kata, ada waktu yang terbuang yang tidak berguna buat kita, mampu kita tinggalkan itu meningkatkan derajat kita di dalam beragama Bapak dan Ibu, meningkatkan derajat kita dalam beragama. Mana contoh? Ada sebagian orang memang kalau zaman sekarang Bapak dan Ibu, saya termasuk orang yang sangat teliti sebenarnya memberi anak handphone. Awalnya dulu saya nggak kasih, sampai SMP itu ke 2 SMP belum saya kasih lagi, sebab bahayanya sangat-sangat tinggi. Tapi kadang-kadang anak saya ikut lomba keluar, lomba taktis, lomba cerdas cermat, sampai di sana nanti waktu sudah selesai mau pulang, tidak bisa komunikasi ke rumah, tidak ada itu. Maka anak saya pinjam ke gurunya, pinjam HP itu, dan gurunya bilang, apakah kamu tidak bawa HP? Ibah hati anak saya, Bapak dan Ibu, dibuat begitu oleh guru. Teman-temannya bawa tapi dia tak ada bawa. Akhirnya saya belikan. Dibelikan dengan kontrol, jam sekian harus pakai, jam sekian malam dikumpulkan lagi. Gak boleh sembarangan. Sebab kalau dibiarkan anak Pak, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu sanggup dia main game. Apa manfaatnya gitu? Gak ada. Gak ada. Bahkan bukan anak-anak biasanya zaman sekarang Bapak dan Ibu, orang dewasa pun ada main game.
Padahal itu tidak ada manfaatnya, begitulah kira-kira. Kalau ada hanya sangat-sangat kecil sekali. Apalagi dalam bulan puasa nanti kita tinggalkan itu, kita ambil tasbihan bagi kita yang mau memakai tasbih, itu lebih banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamu katabalahu bi asyri ujur." Kalau baik Islam seseorang akan diberi pahala amal soleh yang dilakukannya adalah 10 ila sab'u mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Standar dalam ajaran agama kita, pahala itu dibalas dengan 10 kebaikan, satu kita lakukan balas 10, satu ayat, satu huruf Al-Quran kita baca pahalanya dapat 10, satu kebaikan kita buat, bapak ibu yang bawa makanan hari ini umpamanya satu pisang kita bawa, balasannya adalah pahalanya 10 pisang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu standar Pak. Jangan itu yang kita ambil. Kita cari bagaimana caranya meningkatkan 10 itu jadi 20, jadi 50, jadi 100, 200, 300, 400 sampai 700. Kuncinya idza ahsana ahadukum islamahu. Apabila baik Islamnya, baik Islam itu meningkatkan pahala amal soleh kita. Kalau Islam kita tak baik, kita hanya dapat 10 Pak. Tapi kalau baik Islam kita bisa jadi 1 dibalas 700 yang kita dapatkan. Tergantung patuh dan taat kita kepada Allah. Itulah menentukan di mana batasnya pahala yang kita dapatkan. Sama Bapak dan Ibu sedikit lagi, sama Bapak dan Ibu membaca Al-Quran 1 huruf balasannya adalah 10. Itu standar. Nabi mengatakan inilah aku alif lam harfun. Saya tak mengatakan alif lam itu 1 huruf bilang Nabi. Tapi alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf. Siapa yang baca alif lam mim, pahalanya bukan 10 tapi pahalanya 30. Tapi di dalam hadis lain Bapak dan Ibu, al-mahiru bil Quran ma'as sabaratil dirabil barah. Orang yang mahir membaca Al-Quran itu adalah bersama malaikat-malaikat Allah yang mulia. Orang yang ahli, tahu kajiannya, tahu makhluk hurufnya, pandai dia membaca sesuai dengan diajarkan, maka pahalanya bukan 1 huruf balas 10 kepada itu, tapi adalah balasannya naik ke tingkat malaikat. Orang yang tidak ada ilmunya membaca Al-Quran seperti anak kita yang masih di TK, terbata-bata, susah. Dalam hadis Nabi, walladzi yata'atta wa saqqa alaihi al-qira'ah falahu ajran. Orang yang terbata-bata membaca Al-Quran susah sekali mengucapkannya, pahalanya 2. Kenapa ada pahala baca Al-Quran itu 1 huruf 2 pahalanya, 1 huruf 10 pahalanya, kemudian pahalanya sama dengan tingkat malaikat? Adalah karena baiknya ilmu seseorang tentang membaca Al-Quran itu. Luar biasa Bapak dan Ibu. Yang terakhir, mudah-mudahan pada bulan puasa ini nanti kita berlomba untuk membaca Al-Quran itu sebanyak-banyaknya. Kalau tahun kemarin umpamanya kita buat hanya program kita 1 kali khatam 30 hari, itu sedikit Bapak dan Ibu. Rugi kita kalau itu program Bapak dan Ibu. Tingkatkan jadi 2, jadi 3, jadi 4. Saya ada jemaah yang bertanya kepada saya, bukan bertanya begini kepada Ibu. Setelah saya ceramah, kemudian jemaah itu bilang, Ustaz, tolong tunjukkan saya tipsnya supaya bisa mengkhatam Al-Quran itu di bawah 4 hari. Berarti setiap 4 hari khatam 3 juz itu sudah dilakukannya Pak. Yang dia minta itu bagaimana caranya bisa di bawah 4 hari. Sebab Nabi mengatakan boleh kalian lakukan, kita biasanya boleh lakukan sekali 3 hari. Kalau para ulama Imam Syafi'i ini aja 2 kali, 1 hari khatam. 30 hari dalam bulan Ramadan jadi 30, jadi 60 kali khatam Al-Quran. Berlomba kita mengisi itu dengan kebaikan-kebaikan, bukan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita. Baik tidak bermanfaat itu adalah perbuatan, atau yang tidak bermanfaat itu adalah perkataan kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari dah 6.30 Bapak dan Ibu, kita masih ada acara setelahnya lagi. Kita sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum